Ringkas, padat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nak Agung Ngurah Agung dari Persaudaraan Hindu Muslim Bali. Ya, mungkin saudara-saudara di sini yang duduk di sini, apalagi keluarga besar PWNU udah mengetahui saya, mungkin sudah kenal dengan saya. Begitu juga salam kenal guru-guru kami, Bapak Kiai, Bapak Haji, Pak Ustadz, dan saudara-saudara kita semua. Ya, yang pertama ini bertanya dan ngasih saran juga. Nah, yang satu, kita ini dari saya dengar ceramah dari tadi, saya sangat salut, saya sangat ternyuh dalam hal ini, bahwa kita di sini bersaudara. Benarkah kita bersaudara? Ya, berarti benar ceramahnya ini. Karena apa? Kita kan berasal dari Adam dan Hawa. Ya, kan saudara jadinya kita. Ya, satu Tuhan jadinya. Yang ada di Pancasila itu ya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Tuhan udah usah dibahas lagi. Ayo kita bahas yang hidup-hidup aja sekarang. Ya, apa namanya yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Ayo kita bersatu. Bisa tidak kita bersatu? Iya, kalau kita udah bisa bersatu, hebat kita. Apalagi tadi dibilang orang Bali harus orang Bali jadi gubernur. Orang Banten jadi gubernur. Bapak-bapak ini sudah jadi orang Bali nggak? Udah punya KTP Bali nggak? Sampun. Bener? Sampun. Berarti berhak jadi gubernur di Bali. Siap nggak? Siap. Bener. Gimana Kiai? Ya harus begitu. Makanya sekarang seperti tadi dibilang, jangan lagi kita bilang saya dari Banten, saya dari Kediri, saya Muslim Bali. Berani tidak bilang Muslim Bali? Ya, apalagi di sini. Saya Muslim apa daerahnya sini namanya Haji? Oh, Banjar Pekandelan. Saya Muslim Pekandelan, bilang gitu. Ngapain takut-takut? Ya. Iya, karena apa? Kita ada bukti, yaitu Raden Ayu Siti Kutijah itu saksi hidup kita, saksi gini kita itu, saksi perjuangan kita. Ayo kita bangkit nanti. Makanya kami sekarang nanti tanggal 10 November ini kita bikin hall. Ayo bantu kita, biar semangat saudara kita umat Hindu, Muslim, Buddha, Kristen. Ayo kita bersatu di sana. Kita memperjuangkan, mudah-mudahan beliau bisa jadi pahlawan, beliau bisa jadi walinya Allah gitu. Harus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kita di Bali ini harus berjuang sama-sama, apapun yang terjadi. Karena apa? Di Bali ini adat, budaya semua ada. Ayo kita bersatu, sama-samalah. Apalagi sekarang ini di Bali ada upacara, ada Natalan, ada Idul Fitri. Ayo sama-sama kita saling menjaga. Seperti masjid, ya pura, gereja. Ayo kita sama-sama, kita punya pasukan. Ya lo di Bali nama aja pecalang, di Muslim namanya Banser. Ayo kita sama-sama menjaga. Karena apa? Kerukunan antar umat beragama kita harus kita jalankan dengan baik, yaitu dengan sila kelima, keadilan sosial. Kita harus adil semuanya. Kita berhak. Apalagi tadi dibilang harus begini. Kita jangan lihat baru dikasih baru mau memilih. Kalau tidak dikasih, pilih aja yang penting yang baik, itu yang dipilih. Makanya saya bilang jangan sampai salah pilih. Di saat memilih, pilih yang terbaik, yang baiklah dipilih. Setuju nggak? Ya itu yang tadi. Itu waktu yang terbatas. Ya. Yang terakhir Pak, begini yang terakhir. Sampai lupa saya. Begini, karena kita ini bilang bersatu, kita kalau bisa kita menyanyi Padamu Negeri. Karena kita biar sama-sama kita sama-sama berjanji. Oke? Setuju nggak? Ya. Oke, terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi yang aturan matur suksuma sareng Turagung yang sampun memberikan sebuah pernyataan dan nyanyinya nanti dulu, oke? Kita nyanyi. Baik, berikutnya penanya berikutnya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertanyaan saya untuk perkenalkan nama. Nama saya Purwito, lahir di Jembrana. Buyut saya memang sudah di Jembrana, Bali. Oke, pertanyaan saya untuk Yai Alawi. Melihat kejadian pemalsuan makam-makam palsu yang ada di bumi Nusantara oleh klan Ba'alawi, apakah ada di belahan dunia ini gara-gara pemalsuan makam klan tersebut menguasai suatu negara? Kalau ada mohon dijelaskan agar di sini ada pencerahan. Kita sudah tahu sebenarnya pemalsuan makam-makam itu adalah ujung-ujungnya untuk mengumpulkan duit. Yang kedua, sejak saya kecil tidak ada di Bali ini namanya Wali Pitu. Saya ingin tanya di kalangan sini, siapakah penemu Wali Pitu yang pertama kali di Bali ini? Saya orang Jembrana, lahir tahun 1975. Rumah saya di Gilimanuk, Banjar Arum Barat. Silakan. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tambung ya. Di sisi selatan. Nggih, monggo Bapak, mic-nya sumber. Satu lagi ya. Sabar. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ian dari Renon, Pak, Majelis Taklim Renon. Jadi saya minta penjelasan dua hal. Yang pertama, ini saya print out ini sekitar tahun 2013, Pak. Ya, ini termasuk saya sampaikan adalah silsilahnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jadi di situ ada tertulis beberapa silsilah, kemudian ada penyanding ataupun catatan nasab Sa'adah Ba'alawi. Nah, di sini saya minta penjelasan nanti dari, saya bacakan dari yang paling bawah, yaitu Ainul Yakin Sunargiri, kemudian Maulana Ishaq Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, ini dari Ba'alawi, Pak ya. Kemudian Ahmad Syah Jalaluddin Khan, Abdullah Al-Azamat Khan, Abdul Malik Alwi Ami Al-Faqih, Muhammad Sohih Mirbat, Ali Kali Kosom, Alwi As-Sani, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Awal, Ubaidullah di sini. Ahmad Al-Muhajir, Isa Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Ja'far As-Sodiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali. Jadi saya mohon penjelasan ini karena ini saya print ini asli tahun 2013, Pak, sebelum ada apa namanya yang viral saat ini. Kemudian yang kedua, jadi kami mohon penjelasan untuk yang biasa kita apa namanya Fatihah. Jadi khususnya untuk Habib Abdillah Ibni Alwi Al-Haddad yang biasanya kita Fatihah itu, mohon penjelasan. Jadi ini ada silsilahnya ke Rasulullah ataupun dari segi keilmuannya saja. Jadi saya mohon penjelasan. Kemudian yang dua ini, kemudian yang terakhir adalah karena kita ini di Bali, jadi seperti disampaikan saudara saya tadi, termasuk ada Wali Pitu. Jadi saya pernah baca di situs tahun 2013 dulu bahwasanya yang menemukan Wali Pitu itu adalah seorang Habib. Saya juga khawatir ya, mungkin yang ada di Bedugul misalkan ada namanya Habib Umar Al-Maghribi kalau nggak salah, itu dari ada guru saya itu pernah mengatakan bahwa itu adalah makomnya Raja Bedugul yang bernama Raden Rohmat. Nah ini saya juga khawatir juga nanti beberapa apa namanya waliullah yang ada di Bali ini khususnya itu dihabibkan. Jadi saya itu yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup dulu ya.
Jadi yang pertama tadi dari Curah sudah memberikan satu pernyataan untuk mengajak bahwa kita adalah bersaudara. Kemudian yang kedua terkait dengan sebuah keraguan tentang Malibutu dan apakah satu negara akan lenyap atau hilang dalam satu negara gara-gara memang pengumpulan dari ziarah pengumpulan uang. Nah ini mungkin tadi juga disampaikan satu silsilah. Monggo Yai, yang pertama Yai Alawi, nggih monggo silakan. Terima kasih buat pertanyaannya dari saudara kita Pak Saiful. Yang ditanyakan ini sebetulnya sebuah jawaban yang sangat sensitif dan seksi. Iya, ini sudah masuk dalam tataran politik intelijen. Ya kita jawab saja lah, kita share ya sedikit-sedikit. Pertama, sebelum saya jawab, saya ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya yang berada di Bali, wabil khusus para saudara saya yang beragama Hindu, wabil khusus pada anak agung. Kami sebagai minoritas di Pulau Bali sudah dirangkul, banyak dibantu dalam berbagai hal, sudah barang tentu ini adalah cerminan asli putra-putri Nusantara. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, saya ingin kembali menyitir sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Semua insya Allah hafal hadis ini. Tapi hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa dan penjelasannya begitu dalam. Dikatakan man tasyabaha, barang siapa yang menyerupai, maksudnya barang siapa yang memiliki tasyabuh, memiliki sifat-sifat, perilaku, karakter sebuah kaum, sebuah kelompok, fahuwa, kalimatnya fahuwa, berarti kalimatul muqayyad, diikat oleh Nabi, pasti kata Nabi dia termasuk bagian itu. Tahun 2009 sampai tahun 2015 yang kita temukan data bahwa di tanah Filistin atau Palestina yang kita sebut sekarang dengan negara Palestina terdapat pembangunan makam-makam palsu sejumlah 5.000 makam. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang baru ketahuan dan bisa dibongkar baru 500 makam dan makam-makamnya kosong semua. Sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada hadis ini artinya ada kesamaan gerakan, ada kesamaan pola. Man tasabah bi kaumin. Jadi kita artikan siapa saja, kita ringkas saja hadis ini, siapa saja yang berperilaku, yang memiliki sifat, karakter bikaumin, kita artikan sama dengan bangsa Zionis Israel, maka dia sudah termasuk bagian itu. Ini kan indikasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin sekarang salah untuk menyampaikan sesuatu. Beliau ini yang disampaikan semuanya adalah wahyunya ilahi. Jadi pasti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah sebuah kebenaran. Tinggal bagaimana caranya kita sekarang memahami setiap sabda-sabda Nabi ini. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Ba'lawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam. Satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji di antara semua negara yang melakukan pemalsuan pemakam ini hanya terjadi di 2 negara saja. Satu di Palestina, 2 di Indonesia. Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Ba'lawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Karena apa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu.
Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'lawi di Nusantara. Tadi dikatakan wali pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7. Wali pitu kemudian di Ba'lawikan. Hati-hati, nanti bukan jadi wali pitu, wali nipu Ba'lawi itu. Ini ada penipuan. Tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai Rais Am kita, saya Bagus Haji Moge dan juga Ki Imad ingin melakukan pengecekan, penyelidikan. Kita ingin check and recheck. Kita ingin melakukan riset bahwa kita perlu rekonstruksi sejarah kembali, terutama makam-makam para ulama, para wali dan tokoh-tokoh yang dihormati di tempat masing-masing, agar tidak dipalsukan. Pada sekarang ini kan sudah kerepotan, Pak, karena mereka dananya begitu besar, kan tidak mungkin sekarang dengan ribuan makam yang dibangun tidak pakai biaya. Pasti ada dong yang membiayai, kan begitu. Ya siapa lagi kalau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan kebudayaan sebuah bangsa, menghilangkan leluhur asli sebuah bangsa. Apakah kita tahu bahwa sekarang di Israel untuk menghilangkan makam-makam leluhur orang-orang Palestina zaman dulu itu dengan dibangun dengan jalan tol, jalan raya, dibangun gedung, mall. Nanti orang bilang, dulu kakek kamu, buyut kamu makamnya di situ tuh, di bawah mall. Terus kata cucunya, makamnya mana sekarang? Iya, di bawah mall. Bisa jadi bukti? Nggak bisa, karena yang terlihat mallnya. Sekarang kita bilang, mana makam mbah kita? Ini Raden Anu, Raja Anu, diganti Habib Abdurrahman misalnya bin Yahya, jadi Assegaf, jadi Habsyi. Padahal nama dulu yang dikenal oleh penduduk asli tidak seperti nama yang sekarang dikenal. Nah, ini perlu ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama. Dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang ingin saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpul semua manuskrip, kita akan susun. Dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam wali-wali pitu. Jadi kalau wali pitu sekarang yang saya anggap itu hanya wali limo atau wali panca 5. Padahal lebih dari 7. Yang 2 ini kan baru-baru ini diba'lawikan. Kemudian yang lain diba'lawikan. Nanti jangan-jangan juga ketua kita Pak Haji Suryadi jangan dulu meninggal kalau saya minta, Pak, nanti Bapak diba'lawikan. Iya, bahaya. Mereka ini semua diba'lawikan karena ingin menguasai Nusantara. Caranya apa? Pertama, bukan dengan membangun makam-makam palsu. Kembali kita mundur kepada abad 19. Ketika VOC pemerintah Hindia Belanda begitu kerepotan untuk menghadapi perjuangan yang begitu gigih dari orang-orang muslim yang ada di Aceh. Kemudian turunkanlah Snoek Hurgronje. Waktu itu Konfederasi Eropa mendidik dengan sangat baik 2 agen. Yang satu untuk menghancurkan Islam di Mekah dengan menurunkan yang namanya Hamper. Ini agen istimewa, agen spesial yang berasal dari Inggris. Dan yang kedua adalah Snoek Hurgronje. Mereka itu satu kelas, satu bangku yang disimpan di 2 tempat yang berbeda. Dan Snoek Hurgronje untuk menghancurkan Islam yang berada di Nusantara. Apa yang dilakukan? Setelah dilihat, oh, orang Islam ini patuh benar sama kiainya. Satu. Maka dibuatlah adu domba antara kiai dengan kiai. Kiai dengan kiai. Lemah, terpecah belah, tercerai para pengikut-pengikut para kiai. Pondok ini ikut kiai ini, pondok ini ikut kiai. Akhirnya bisa dikuasailah Aceh dengan taktik licik Snoek Hurgronje.
Setelah itu ditariklah ke Betawi karena ada pertempuran, perjuangan yang luar biasa dari para kiai, ulama-ulama thariqah yang berada di Banten, sehingga ratusan ulama ditembak dan digantung di lapangan. Atas jasa siapa? Atas jasa Utsman bin Yahya. Jadi Utsman bin Yahya itu saya tidak setuju, mohon maaf Kiai. Utsman bin Yahya itu bukan pengkhianat, tapi pengkhianat sekali. Pengkhianat banget, bukan cuma pengkhianat. Ditempatkanlah di Batavia yang sebelumnya beliau sudah melakukan ekspansi dulu dari Batavia ke Tanah Priangan, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian mundur lagi balik karena daerah-daerahnya ternyata cukup kokoh, cukup kuat akan urusan antara murid dengan kiainya. Mundur, dan ternyata yang paling lemah dan yang paling bisa diprovokasi adalah di Betawi. Dan diangkatlah menjadi mufti Betawi. Dan untuk melemahkan sekarang derajat sosial para kiai yang disebut dengan kiai, ustadz, ajengan dan sebagainya, maka pemerintah VOC memberikanlah gelar Habib kepada imigran Yaman. Maksudnya apa? Untuk menempatkan bahwa gelar Habib adalah gelar yang lebih tinggi dibandingkan para ulama, kiai, ajengan, ustadz yang ada di Nusantara. Satu. Dua, untuk melemahkan strata sosial para raden, para bangsawan yang sudah memiliki harta kekayaan dan kekuasaan di daerahnya, sehingga secara otomatis semua para kiai, ustadz, ajengan, raden mas tu bagus semua menjadi budak-budaknya habaib. Dan terbukti ajar itu masih terasa dan ampuh sampai saat ini. Betul? Jadi sengaja dibuat untuk merendahkan harkat dan martabat putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Dan ini harus saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu menghormati yang namanya Habib, itu nggak ada. Kalau saya menyitir sekarang sebuah hadis qudsi yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ada sebuah pembicaraan yang sangat indah dan sangat romantis antara Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fantahlaqas samawati wa alim minni, engkau telah menciptakan langit dan bumi untukku. Wa ana min hada, lalu aku untuk siapa? Kata Nabi Muhammad. Faqala ta'ala, kemudian Allah kembali berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anta waliyan habibi, engkau adalah kekasihnya dari kekasih-kekasihku. Kemudian Nabi Muhammad kembali berfirman, ya Rabb, fa inni minka fa anta man hada. Tuhanku, aku ini khusus untuk dirimu, lalu engkau untuk siapa? Kemudian Allah kembali berfirman, fa ana man yusolli alaika ya Muhammad walau sita ja'altu amron jami'an ilaika. Wahai Muhammad, aku hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Andaikan mau, akan aku berikan urusan orang-orang yang bersolawat, engkau aja yang urus. Kata Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ya Rabbi, la fanta arhamu bimini. Jangan begitu Tuhanku, sesungguhnya engkaulah yang lebih penyayang kepada umatku dibandingkan diriku. Fa ini abduka do'if, sesungguhnya aku hamba yang do'if. Yang menarik ada kalimat fa anta waliyun habibi, engkau adalah kekasihnya kekasihku. Dalam sejarah, dalam riwayat yang pernah saya baca sampai saat ini, saya belum pernah menemukan Allah menyematkan gelar Habib kepada semua nabi dan rasulnya yang kalau kita total 124.315 orang. Tidak pernah mengatakan Habib kepada siapapun, nabi dan rasul, kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang zuriyah palsu
berani mencangkok nama Al-Habib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan disematkan di depan nama mereka. Apa nggak kurang ajar yang begini? Dan kita masih nggak ngeh juga, masih saja cium tangan mereka bolak-balik. Nah, ini kesal. Ya. Apa nggak kurang ajar orang begini? Dan kita nggak sadar dengan konser-konser sholawat yang mereka lakukan, membaca rotib-rotib, membaca maulid yang Nabi, sehingga kita tanpa sadar meninggalkan wiridan-wiridan yang pernah diajarkan waktu di pondok-pondok pesantren, meninggalkan hijib-hijib yang diajarkan oleh guru-guru kita. Betul nggak? Dan masih ada yang kekeh, padahal saya khawatir terdapat aji gendam di dalamnya. Buktinya apa? Masih banyak orang yang masih mau baca ratiban, maulid atos dan sebagainya, menghargai mereka di atas menghargai guru-guru kita yang telah mengajarkan sepanjang hidup mereka, sekuat mereka menyampaikan ilmu agama pada kita, dan mereka ditempatkan di bawah kita. Inilah penyematan gelar Habib itu sangat jahat dan berbahaya. Kalau mau ya jangan panggil Habib, panggilnya apa tuh ya? Khobab gitu. Ya penipu gitu. Ya bagaimana kita bisa mencintai mereka? Uang mereka sudah banyak tipunya. Yang ditipu siapa? Yang paling banyak korban siapa? Warga Nahdlatul Ulama. Sudah kewajiban kita untuk menjaga warisan ini, warisan para wali songo. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Kita mau anak cucu kita jadi korban mereka nanti? Ya jelas gak mau. Karena itu kita harus mengambil kesempatan yang baik ini dengan wasilahnya guru kita semua, Kiai Haji Usman, Kiai Haji Madudin Usman, dengan tesis awalnya yang begitu booming, menggemparkan bumi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man futiya babu minal khairi fa'in taizu fa'innahu la tadibatu jaku anhu." Barang siapa orang yang dibuka pintu-pintu kebaikan olehnya, maka cepatlah segera mengambilnya, karena ia tidak tahu kapan pintu itu akan segera ditutup bagi dirinya. Ini bicara kesempatan. Kalau kita ingin membangun kembali merekonstruksi sejarah kemuliaan, keagungan Nahdlatul Ulama, mengangkat kembali derajat-derajat kayak kita, inilah saatnya. Karena itulah dibentuklah PWI Laskar Sabilillah, dan inilah berhubungan dengan Hari Santri. Kan dengan tafsir gampang mas, santri teh matahari, san matahari, tri teh 3. Inilah gerakan matahari ketiga. Kenapa? Cahaya PBNU sedang redup, Jatman sedang redup. Pindah kemana? Pindah kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi gerakan ini adalah gerakan matahari ketiga. Jadi jangan kaget kalau ke depannya cahaya kita betul-betul mampu menyinari orang-orang yang selama ini belum mampu melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya. Mungkin begitu Pak Saiful, hatur nuhun. Dan untuk masalah silsilah tadi, monggo disambung oleh Kang Tubagus Mogi. Tes. Oke. Tes. Atur nuhun sangat tentang pertanyaan masalah silsilah saya Hasyim Asy'ari. Ini kami punya pegang data, dibelokkan ke Ba'alawi itu oleh oknum Habib bernama Abdullah bin Umar Asyatiri. Dari sumbernya nulis kitab judulnya apa ini? Talkhis. Ya. Artinya silsilah versi ke Ba'alawi tersebut tidak betul sama sekali. Cuman kita perjelas sedikit. Pembelokan nasab Wali Songo ini sudah berjalan dari masa ke masa. Nah ini namanya kalau secara ilmu ilmiah ini menggunakan propaganda argumentum ad nauseam. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak betul, hanya diduga-duga saja, tapi disampaikan terus menerus berkali-kali sampai hingga disangka benar. Nah dulu kami pun juga husnuzon dengan versi silsilah Wali Songo ataupun Hasyim Asy'ari ke jalur Asmat Khan Ba'alawi Muwassal Yaman.
Tapi kemudian di tahun 2022 ketika kita menemukan hasil tes genetik DNA Ba'alawi itu berbeda dengan keluarga Wali Songo dan berbeda dengan keluarga Alawiyin, kita sudah menyatakan nih pasti tidak mungkin betul versi Wali Songo itu ke jalur Asmakan Ba'alawi. Nah, kita juga menyesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31. Hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukannya. Nah, jadi dari hasil tes DNA ini, genetik Ba'alawi itu mustahil keturunan Rasulullah, itu mustahil. Bahkan secara hasil haplogrup G itu adalah keturunan garis lakinya Kaukasus, tapi juga bertaut ke Yahudi Khazar Yaman. Nah, ini tadi Kiai Alawi sudah menyampaikan keserupaan dalam hal pemalsuan makam. Ada lagi keserupaan lain itu adalah tariannya. Tariannya pun sama persis, tari Javin itu. Jadi para Said Syarif yang asli di Timur Tengah tidak ada yang benari sama seperti para Habib itu. Jadi hanya Habib Ba'alawi itu model jenis budaya tariannya sama dengan tarian Yahudi. Kemudian secara Quran juga yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah itu adalah orang Yahudi. Itu ada di Al-Quran juga. Dan di Quran juga ada keserupaan yang mengaku dengan nasabnya akan selamat di akhirat. Jadi andai kata kena api neraka hanya sekedar hitungan hari, itu hanya orang Yahudi. Nah, begitu juga orang Habib Ba'alawi itu mengklaim dengan nasabnya itu mereka tetap akan husnul khotimah. Dan apabila ada yang mengkoreksinya disebutnya iblis. Nah, itu nggak benar. Jadi yang benar sabda Rasul kan, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Jadi yang asli itu ya andai kata berbuat salah harus tegakkan keadilan. Jadi tidak betul kalau kita mengkoreksi Habib maka kita disebut iblis, itu nggak betul. Itu menyalahi sabda Nabi. Jadi dari gelarnya, dari sombong rasisnya, dari mengaku sebagai kekasih Allah, tariannya, dan hasil genetiknya itu mereka mustahil turunan Nabi. Nah, kemudian karena keluarga Wali Songo ini alhamdulillah ada yang genetiknya family matching. Emang kalau Wali Songo kan kita bersilsilah itu parental. Kita tuh tidak membeda-bedakan turunan garis laki, garis perempuan. Alhamdulillah dari family matching ini memang ada ke Nusantara, ke bangsa lain, ke Alawinnya pun ada alhamdulillah. Maka kita menggunakan data versi lain, menggunakan manuskrip-manuskrip yang data internal Nusantara dikolaborasi dengan data eksternal Nakib internasional. Nah, untuk jalur Syekh Hasyim Asy'ari di situ kan ada nama Ishak. Nah, udah gitu ada nama Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir Pajang ini, jadi kita kalau meneliti silsilah jangan langsung lihat atas, tapi lihat leluhur yang terdekat dulu. Nah, di leluhur terdekat itu jadi kita runut ke atas baru. Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir itu tidak betul bernasab kepada Maulana Ishak. Jadi ada tokoh yang sama-sama bernama Ishak tapi beda jalur. Jadi kalau Maulana Ishak yang leluhurnya Sunan Giri itu adalah jalurnya yang kami luruskan adalah ke jalur Al-Jalani Al-Hasani. Karena berdasar data serat wali sana, Maulana Ishak tersebut bukan anak Jumadil Kubro tapi menantu Jumadil Kubro. Jadi kalau Ishak leluhur Sunan Giri nasabnya bukan ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini tapi ke nasabnya ke Al-Jalani Al-Hasani. Karena kita menggunakan data contohnya serat wali sana, kemudian serat Ratu Jogja, kemudian serat Sarasilah leluhur Ing Kadenurjan Jogja, data internal Nusantara dikolaborasikan dengan data eksternal, itu data Malaka sama data Maroko. Jadi sudah diisbatnya oleh Nakib negeri Maroko. Nah, untuk jalur Sultan Hadiwijoyo, jalurnya Ishaknya itu bukan Ishak yang ke Maroko. Nah, jadi kalau Sultan Hadiwijoyo itu bin Kebo Kenongo dalam data internal dulu. Jadi dalam ilmu sejarah itu ada patokan kita menggunakan data yang mana dulu. Jadi menggunakan data negeri muasal. Nah, itu sebutannya negeri data mayor. Jadi kalau Sultan Hadiwijaya itu di Pajang, maka kita gunakan dulu data Jawa Tengah. Nah, kalau Hasyim Asy'ari kan beliaunya sudah di Jawa Timur. Nah, jadi kalau merunut leluhurnya beliau yang ada di Jawa Tengah, kita menggunakan data internalnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, namanya data mayor. Atau kalau dalam ilmu satu menggunakan kesaksian ahlul baladnya dulu. Nah, jadi dari Jawa Tengah itu, sedangkan kan Sunan Giri adanya di Jawa Timur, Syekh Hasyim Asy'ari di Jawa Timur, tapi Jaka Tingkirnya adanya di Jawa Tengah.
kan runutnya kan nggak langsung Hasyim Asy'ari langsung ke Maulana Ishaq, tapi ada Jaka Tingkir dulu. Maka kita cek ke data Jawa Tengah. Nah, dalam data Jawa Tengah itu Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir nanti memang cicit daripada nama Ishaq, tapi Ishaqnya bukan Maulana Ishaq yang ke Sunan Giri. Jadi Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir bin nama aslinya adalah Abdurrahman bin Kebo Kenongo aliasnya Abdul Aziz bin Handayaningrat alias Abdul Fatah bin Ishaq.